Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi pada video kali ini. Kita akan membahas tentang kajian kepustakaan. Ya, kita akan membahas tentang kajian kepustakaan di mana kajian kepustakaan itu umumnya terdiri dari dua hal, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Dua hal ini berbeda. Ya. Dua hal ini merupakan dua bagian yang berbeda dari kajian pustaka. Nanti akan kita lihat perbedaannya seperti apa. Meskipun pada beberapa literatur terkadang antara penelitian terdahulu dan kajian teori ini dijadikan satu. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika melakukan kajian teori, ketika kita mengumpulkan berbagai macam literatur, pada dasarnya kita juga boleh mengumpulkan literatur yang berasal dari hasil-hasil penelitian. Ketika kita membaca hasil-hasil penelitian tersebut, secara tidak langsung kita juga sudah melakukan kita sudah membaca, kita sudah mengkaji penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian kita. Kira seperti itu. Namun dalam video kali ini antara penelitian terdahulu dengan kajian pustaka akan kita bedakan, ya. Kita bedakan pembahasannya. Ya. Apa itu penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu dalam kajian teori, penelitian terdahulu itu berisi tentang penelitian-penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Tentu penelitian terdahulu ini merupakan literatur yang berisi hasil-hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian seperti apa? Hasil-hasil penelitian yang sejenis, yang mirip, yang memiliki kesamaan dengan dengan variabel-variabel yang kita teliti. Ya. Oleh karena itu, dalam proses pencarian penelitian terdahulu, tentunya harus merupakan hasil-hasil penelitian yang sudah terdokumentasi. Ya. Merupakan hasil-hasil penelitian yang sudah terdokumentasi. Nah, dalam dalam penelitian terdahulu itu juga bisa berasal dari artikel jurnal, bisa juga berasal dari laporan penelitian, skripsi, tesis ataupun disertasi. Meskipun biasanya ketika ketika melakukan kajian terkait penelitian terdahulu yang ditulis menjadi artikel yang akan dipublikasikan, maka diutamakan penelitian terdahulunya berasal dari artikel jurnal. Sama-sama yang sudah terpublikasi. Tapi kalau untuk pembuatan skripsi, ya, biasanya laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi itu masih diterima. Tapi kalau untuk artikel yang akan diterbitkan, biasanya penelitian terdahulunya berasal dari artikel jurnal yang sudah diterbitkan, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional yang sudah ber-ISSN. Nah, apa saja yang dimasukkan ke dalam penelitian terdahulu? Melalui penelitian terdahulu ini, sebenarnya tujuannya itu kan tidak hanya kemudian kita mengumpulkan penelitian sejenis, tapi juga kita mempelajari apa yang dipelajari dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Yang dipelajari itu adalah yang pertama kelemahannya. Apa kelemahan yang ada di penelitian terdahulu? Misalnya dalam sebuah variabel, misalnya indikatornya itu ada 4 misalnya. Tapi di penelitian sebelumnya yang dikaji itu hanya dua indikator saja. Ini menjadi salah satu kelemahan. Atau bisa jadi yang awalnya indikatornya ada 4, di penelitian terdahulu ternyata ditemukan ada tambahan indikator sehingga indikator menjadi 6. Itu menjadi kelebihan. Nah, dari kelemahan yang kita kaji, dari kelebihan yang kita kaji dari penelitian yang sudah ada, maka kita bisa melihat persamaannya apa dengan penelitian kita. Persamaannya apa dari penelitian kita. Kemudian perbedaannya juga apa.
Nah, biasanya mahasiswa itu banyak terjebak di sini. Banyak terjebak di perbedaan. Umumnya ketika membuat skripsi perbedaannya hanya sebatas pada lokasi penelitian. Ya. Perbedaannya hanya sebatas pada lokasi penelitian. Umumnya seperti itu. Padahal dalam mencari perbedaan dan juga persamaan perbedaan dan juga persamaan penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian kita, itu kita tidak hanya tidak hanya menunjukkan bahwa ini berbeda lokasinya saja, tapi bisa dilihat perbedaannya itu bisa berasal dari tujuan penelitiannya. Bisa juga dilihat dari metodenya. Bisa juga dilihat dari indikatornya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terpaku pada beda lokasinya saja. Tidak hanya terpaku pada beda lokasinya atau bahkan mungkin hanya terpaku pada perbedaan tahunnya saja. Misalnya seperti itu. Tentu akan sangat dangkal sekali ketika perbedaannya hanya sebatas pada itu, pada tahun ataupun pada lokasi saja. Oleh karena itu, dalam membuat penelitian terdahulu, seorang peneliti harus membuat ringkasan terlebih dahulu. Diringkas, kemudian diformulasikan sehingga bisa benar-benar memahami penelitian sudah pernah ada itu sebenarnya seperti apa model-modelnya. Misalnya kita akan mengkaji tentang misalnya kita akan mengkaji tentang prestasi siswa misalnya. Maka penelitian-penelitian terdahulu yang tentang prestasi siswa itu bagaimana? Apa saja yang ada? Dari situ kita bisa belajar. Nah, melalui penelitian terdahulu ini juga kita tidak hanya kemudian membaca dan meringkas saja. Sebenarnya tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini adalah kita bisa belajar. Sebenarnya ketika kita mengkaji suatu variabel, ini cara pengkajiannya seperti apa? Metode pengukurannya seperti apa? Metode analisanya seperti apa? Kemudian hipotesisnya seperti apa. Di situ kita akan belajar di situ. Sehingga nantinya kita bisa menentukan sebenarnya perbedaan yang benar-benar muncul dari apa yang akan kita lakukan, ya, itu dengan penelitian sebelumnya itu apa. Dari sini kemudian akan muncul yang namanya orisinalitas. Orisinalitas dari penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Sehingga kita bisa mengklaim bahwa apa yang akan kita lakukan ini benar-benar orisinil. Orisinil bukan berarti kemudian kita tidak mengutip ya. Tentu kita tetap mengutip hasil-hasil penelitian ataupun teori-teori yang sudah ada. Orisinil dalam artian apa yang akan kita lakukan ini tidak menjiplak atau tidak memplagiat apa yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di situ kita harus bisa menguatkan pendapat kita. Oleh karena itu kemampuan dalam mempelajari, kemampuan dalam meringkas terkait kelemahan, kelebihan, persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian yang sebelumnya ini menjadi kunci bahwa apa yang akan kita lakukan ini bersifat orisinal, bersifat belum pernah dilakukan dan memang memiliki perbedaan yang cukup besar dengan penelitian sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Jadi dalam ringkas itu bisa berbentuk uraian, bisa juga diikuti dengan tabel. Dengan adanya tabel seperti ini biasanya akan lebih mudah untuk melihat perbedaannya seperti apa. Nah, ini misalnya tabelnya seperti ini. Ini saya kutip dari bukunya Mahmudah. Ada kolom nomor, ada kolom nama dan tahun penelitian, ada kolom variabel penelitian, ada kolom analisis, alat analisisnya artinya di sini metodenya seperti apa. Kemudian ada kolom hasil penelitiannya seperti apa. Nah, tujuannya di sini kenapa di sini tidak dimunculkan tidak dimunculkan judulnya ya. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya indikasi plagiat ketika kita masukkan ke mesin
untuk mengecek plagiasi seperti Turnitin, Identicate, Plagiarism Checker dan lain sebagainya. Dengan tidak adanya judul ya diharapkan itu tidak muncul tidak dianggap sebagai plagiat. Tidak dianggap sebagai plagiat. Nah, di sini kolom berikutnya di sini boleh ditambah misalnya persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa. Nah, dari sini kenapa di sini kok tidak ada lokasi penelitian? Tidak ada kolom untuk lokasi penelitian, tujuannya adalah untuk benar-benar memperlihatkan bahwa apa yang akan kita lakukan itu tidak hanya perbedaannya tidak hanya pada lokasi penelitian saja, tetapi juga dari segi variabelnya mungkin atau mungkin dari segi alatnya, dari segi metode penelitiannya mungkin itu yang berbeda. Yang awalnya mungkin menggunakan kualitatif, di sini kita menggunakan kuantitatif misalnya seperti itu. Atau mungkin jika di awal di penelitian terdahulu mungkin di alat analisisnya ini untuk deskriptifnya hanya menggunakan persentase, mungkin di di yang akan kita lakukan di situ kita tambah tidak hanya persentase saja tapi ada kita buat interval terlebih dahulu misalnya seperti itu, boleh sah-sah saja sehingga kita bisa menentukan benar-benar meskipun mungkin variabelnya sama tapi metodenya berbeda, kira-kira seperti itu. Ini hanya salah satu contoh saja. Nah, itu terkait penelitian terdahulu. Ya, terkait penelitian terdahulu. Selanjutnya setelah membuat penelitian terdahulu sudah dibuat uraiannya, kemudian juga sudah dibuat tabelnya seperti ini. Oh ya, sebelum berlanjut ke kajian teorinya ya atau landasan teori, sering disebut juga dengan landasan teori. Ada beberapa peneliti yang lebih suka membuat uraian penelitian terdahulu ini dalam bentuk paragraf. Ada beberapa juga yang lebih suka dalam bentuk per poin, misalnya 1.1 penelitian pertama dilakukan oleh siapa, kemudian tentang apa dan lain sebagainya. Atau ada juga yang misalnya kalimatnya misalnya seperti ini di bagian penelitian terdahulunya. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penelitian-penelitian sejenis sudah pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh siapa, tahun berapa. Penelitian ini mengkaji tentang apa, di situ muncul variabel dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Ada yang langsung poin per poin. 1, namanya siapa, nama peneliti yang sudah ada, yang sudah pernah melakukan siapa, kemudian tahunnya berapa dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul dan itu tergantung selera. Kalau saya pribadi biasanya saya akan membuat dalam bentuk paragraf, dalam bentuk uraian paragraf, bukan dalam bentuk per poin. Ada juga kawan-kawan yang lain yang lebih suka dalam bentuk per poin karena lebih mudah nantinya untuk menganalisa. Silakan, itu dibebaskan. Lalu berapa jumlahnya? Memang tidak ada batasan, tidak ada batasan berapa, tidak ada batasan pasti berapa sebenarnya jumlah penelitian terdahulu yang akan kita cantumkan ke dalam baik itu proposal atau mungkin dalam lampiran untuk memperlihatkan bahwa penelitian kita berbeda. Tapi biasanya setidaknya itu ada setidaknya ada 3 ya, setidaknya ada 3 penelitian terdahulu yang dimasukkan ke dalam tulisan kita ya, yang atau minimal ada 3 penelitian terdahulu yang kita kaji, yang kita baca ya, seperti itu. Lebih banyak bagaimana? Lebih bagus, lebih bagus, tapi bukan berarti kemudian kita masukkan sebanyak-banyaknya penelitian-penelitian yang sudah ada, bukan berarti seperti itu. Ya. Karena apa? Karena penelitian terdahulu ini fungsinya adalah untuk membedakan saja. Untuk menentukan apakah apa yang kita lakukan ini memang benar-benar baru atau tidak. Kira-kira seperti itu. Oke, itu terkait jumlah dan modelnya. Ya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke kajian teori. Ya. Kajian teori atau terkadang disebut juga dengan landasan teori. Apa itu kajian teori atau apa itu landasan teori?
Kajian teori adalah pembahasan pijakan teori dalam penelitian yang akan dilakukan. Ya. Pada bagian kajian teori ini atau pada bagian landasan teori ini, seorang peneliti akan menjelaskan istilah-istilah yang muncul, istilah-istilah yang muncul berdasarkan judul penelitiannya, berdasarkan tema penelitiannya, akan muncul nanti istilah-istilah yang berkaitan. Disitulah yang kemudian harus dijelaskan melalui kajian teori. Ini akan dijelaskan melalui kajian teori. Tujuannya apa? Tujuan dari kita melakukan kajian teori, kita membuat landasan teori atau kajian teori, ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk menemukan dan membatasi masalah. Tentu seorang peneliti ketika akan membuat sebuah penelitian, dia harus banyak membaca terlebih dahulu. Secara tidak langsung ketika kita banyak membaca berbagai macam teori, maka kita akan menemukan mungkin ada suatu masalah yang bisa diteliti. Di samping itu juga agar masalahnya tidak melebar, di kajian teori ini kita jelaskan istilah-istilah yang berkaitan sehingga tidak semua. Jadi begini, terkadang banyak para peneliti yang terpaku dengan kajian yang terpaku dengan kajian teori ini sehingga mereka menjelaskan perkata yang ada di judul. Sebenarnya tidak seperti itu. Boleh-boleh saja, tapi kurang tepat jika seperti itu. Yang bagus adalah ketika yang dijelaskan adalah hal-hal yang memang istilah-istilah yang bersangkutan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga terlihat jelas di situ batasan masalahnya sampai mana. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk melihat sudut pandang secara teoritis. Sudut pandang tema yang akan kita teliti ini secara teori seperti apa. Misalnya ketika berbicara tentang pembelajaran online, maka sebenarnya secara teori pembelajaran online atau e-learning itu seperti apa? Apakah hanya cukup asal ada jaringan internet? Karena nanti ketika berbicara pembelajaran online nanti akan luas sekali. Ada yang namanya open education nantinya, ada yang namanya e-learning nantinya, ada yang namanya e-class nantinya, dan lain sebagainya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan pembelajaran online? Nah, disinilah yang akan kita yang perlu dijelaskan di dalam kajian teori. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghindari plagiasi, untuk menghindari untuk menghindari plagiat, untuk menghindari kalau orang ini bilang ngeblak. Apa maksudnya? Dalam membuat suatu tulisan, terkadang kita bukan terkadang, sudah bisa dipastikan kita akan mengutip, kita akan mensitasi tulisan-tulisan orang lain. Sudah bisa dipastikan seperti itu. Nah, terkadang dalam proses mensitasi, dalam proses mengutip tadi, terkadang baik itu disengaja ataupun tidak, itu terjadi plagiasi. Nah, oleh karena itu melalui pembuatan kajian teori yang benar, maka unsur plagiasi, unsur plagiarisme itu bisa dihindari. Dengan cara apa? Dengan cara tentu mengutip dengan cara yang benar. Bagaimana cara mengutipnya mungkin akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian yang keempat, untuk menentukan metode yang tepat seperti apa. Jadi melalui kajian teori, melalui landasan teori yang kita kumpulkan, kita bisa menentukan apakah nantinya penelitian yang kita lakukan ini sudah tepat belum kalau kita menggunakan metode kuantitatif misalnya. Sudah tepat belum kalau kita menggunakan metode kualitatif. Atau jangan-jangan harus menggunakan metode extended, harus menggunakan metode penelitian tindakan kelas misalnya. Nah, di situ nanti akan ketemu ketika kita sudah mengumpulkan berbagai macam kajian teori. Kemudian yang kelima adalah untuk menghubungkan dengan yang terdahulu, dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Jadi gini, dalam membuat sebuah kajian teori itu tidak melulu berasal dari buku, ya, tidak selalu berasal dari buku yang diterbitkan, ya. Bahkan terkadang di beberapa artikel hasil penelitian yang diterbitkan di jurnal internasional, pada kajian teori ini justru lebih banyak berasal dari
artikel-artikel jurnal yang ditulis minimal 5 tahun terakhir. Biasanya seperti itu, 5 sampai 10 tahun terakhir. Melalui kajian teori yang ada, kita bisa melihat hubungan antara apa yang akan kita lakukan dengan teori-teori yang sudah ada itu seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengembangkan kerangka berpikir kita. Sehingga melalui kajian teori kita bisa benar-benar memahami apa yang akan kita kaji. Jangan sampai kemudian misalnya kita akan mengkaji tentang prestasi belajar siswa misalnya, tapi tentang bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar siswa kita masih belum paham. Teorinya seperti apa masih belum paham. Teori tentang pengukuran prestasi belajar masih belum paham misalnya. Tentu ini akan menjadi masalah yang besar dalam penelitian tentang prestasi belajar misalnya seperti itu. Oleh karena itu, dalam kajian teori ini seorang peneliti harus banyak-banyak membaca. Harus banyak-banyak membaca. Oh ya, kalau tadi untuk penelitian terdahulu tadi, ya, ini ada yang lupa. Untuk penelitian terdahulu ini beberapa penerbit jurnal, pengelola jurnal itu mensyaratkan penelitian terdahulu ini berasal dari artikel-artikel jurnal ataupun hasil-hasil penelitian yang terbaru. Terbaru dalam artian ada jangka waktunya. Umumnya jangka waktunya itu 5 sampai 10 tahun terakhir. Bahkan ada yang hanya mensyaratkan itu maksimal 5 tahun terakhir. Seperti itu. Ini hanya sekedar info saja. Tapi kalau untuk skripsi mungkin tidak harus sampai 5 tahun terakhir. Akan lebih bagus jika misalnya baik itu dari penelitian terdahulunya, kemudian di kajian teorinya menggunakan teori-teori terbaru yang tadi maksimal 5 tahun terakhir, ya maksimal 5 tahun terakhir. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oke, sampai tujuan. Ya, sampai tujuannya. Jadi ada 6 tujuan. Yang pertama adalah untuk menemukan dan membatasi masalah, untuk melihat sudut pandang teoritis terhadap tema yang akan kita kaji, kemudian untuk menghindari plagiarisme, untuk menentukan metodenya, untuk memilih metode penelitiannya seperti apa, untuk menghubungkan dengan yang terdahulu, dan untuk mengembangkan kerangka berpikir penelitinya sehingga bisa luas sudut pandangnya. Nah, macam-macamnya itu ada beberapa macam jenis kajian teori. Yang pertama adalah ada yang namanya grand theory atau teori dasar Kemudian ada yang kedua, ada yang dinamakan dengan middle theory atau teori pendukung, dan yang ketiga ada plate theory atau penjelasan terkait variabel yang dikaji. Misalnya seperti ini. Dalam dunia pendidikan misalnya ada seorang peneliti yang ingin mengkaji pengaruh kinerja guru terhadap prestasi belajar siswa, misalnya seperti itu. Maka grand teorinya itu bisa berupa teori manajemen pendidikan atau mungkin manajemen pembelajaran, ya, karena berkaitan dengan kinerja guru dan juga terkait dengan prestasi siswanya. Kemudian di middle teorinya, di teori pendukung, ya, kalau tadi terkait manajemen pembelajaran atau juga manajemen pendidikannya, di middle teorinya, di situ teori pendukungnya adalah lebih mengerucut lagi kepada SDM-nya karena berkaitan dengan kinerja guru dan prestasi belajar siswanya. Berkaitan dengan SDM-nya. Kemudian lebih mengerucut lagi di plate teorinya, di penjelasan variabelnya lebih dijelaskan lagi terkait apa? Dua hal, yaitu terkait variabel kinerja guru dan variabel prestasi belajar siswa. Kira-kira seperti itu. Jadi ketiga hal ini bagaimana? Apakah ketiga-tiganya harus ada? Yang pasti harus ada itu adalah yang bagian plate teorinya. Plate teorinya saja. Ya, kalau grand teori dan middle teori ini bisa hanya sekilas saja. Bisanya sekilas. Tapi yang terpenting di sini di plate teorinya ini harus benar-benar jelas sampai pada ke variabel
sampai pada ke dimensi-dimensinya sehingga bisa ditentukan indikatornya seperti apa. Nah, dari mana kita bisa memperoleh kajian teori? Ya, teori-teorinya kita ambil dari mana? Yang pertama kita bisa mengambil dari jurnal penelitian. Ya, kita baca artikel-artikel yang memuat hasil penelitian yang sudah dimuat di jurnal ber-ISSN, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional, ya, atau bisa juga jurnal lokal yang diterbitkan oleh institusi kita sendiri. Yang kedua bisa berasal dari buku. Buku di sini bisa berupa buku ajar atau buku bacaan, ataupun bisa juga berasal dari buku referensi seperti kamus, ensiklopedi, bisa juga. Tentu yang sudah ber-ISBN dan sudah diterbitkan. Ya, kemudian bisa juga berasal dari majalah. Ya. Artikel-artikel yang dimuat di majalah yang ber-ISSN, mungkin majalah pendidikan dan lain sebagainya, itu boleh digunakan, diambil tulisannya untuk kita jadikan sebagai kajian teori atau landasan teori. Sumber-sumber lain yang mungkin bisa digunakan bisa berasal dari makalah, ya. Bisa juga berasal dari surat kabar. Jadi misalnya ada berita tentang pendidikan, ada berita tentang perpustakaan, itu bisa kita ambil. Ada opini, misalnya di kolom opini ada tentang apa namanya, ada tentang berita, ada yang membahas tentang masalah pendidikan dan perpustakaan, itu bisa kita kutip. Bisa juga berasal dari laporan penelitian, baik itu laporan penelitian yang dibuat oleh dosen atau oleh peneliti yang dikumpulkan di LPPM, atau bisa juga berasal dari skripsi, tesis, dan juga disertasi. Itu juga merupakan bentuk laporan penelitian. Yang terakhir bisa juga berasal dari internet. Nah, yang terpenting ketika mengambil sumber dari internet, sumber dari laporan penelitian, surat kabar, dan makalah, ambillah sumber-sumber yang terpercaya. Ambillah sumber-sumber yang terpercaya. Maksudnya bagaimana? Ya sumber yang memang bisa diandalkan, bukan sumber yang apa namanya tidak jelas ininya. Yang tidak jelas itu berasal dari mana? Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari sumber yang terpercaya itu. Salah satunya adalah bahwa sumber tersebut ditulis oleh orang yang jelas. Apalagi kalau dari internet ya, apalagi kalau dari internet itu harus jelas siapa penulisnya. Jangan kemudian hanya mengambil sembarang dari blog misalnya. Boleh mengambil dari blog, tapi itu harus jelas. Itu blognya milik siapa. Kemudian kalau misalnya mengambil dari laporan penelitian, dari skripsi, atau dari tesis, dari disertasi, di sini kita tidak kemudian mengambil teori yang mereka kutip. Ya. Teori yang dikutip di skripsi, tesis, ataupun disertasi, ataupun di laporan penelitian. Tidak itu yang akan kita ambil. Yang diambil dari laporan penelitian, skripsi, tesis, ataupun disertasi di sini adalah mungkin bisa dalam bentuk hasil penelitiannya, yang nantinya akan menguatkan teori yang akan kita lakukan, yang akan kita gunakan. Bukan kemudian karena dalam laporan penelitian, dalam skripsi, dalam tesis, dalam disertasi itu juga sama-sama ada landasan teorinya. Bukan berarti kemudian kita boleh mengambil dari skripsi, tapi yang diambil ada landasan teorinya, bukan seperti itu. Yang diambil biasanya dalam rapat penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi itu adalah apa namanya hasilnya, hasil penelitiannya, bukan ke teorinya. Teorinya dari mana? Teorinya mungkin lebih banyak berasal dari buku. Lebih banyak berasal dari buku, dari surat kabar, dan lain sebagainya. Dari makalah juga bisa. Nah, selain ini ada juga ada satu yang belum saya masukkan di sini. Bisa juga berasal dari peraturan pemerintah. Baik itu PP, Permen, kemudian undang-undang, peraturan kepala daerah mungkin, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan sebagai sumber untuk kajian teori. Jumlahnya berapa? Nah, ya sama seperti penelitian terdahulu, tidak ada jumlah patokannya, tidak ada patokan jumlahnya. Namun idealnya biasanya untuk proposal itu minimal jumlah
sumbernya, jumlah sumber yang nanti akan muncul di daftar pustaka itu minimal berjumlah 30. Sedangkan untuk skripsi itu minimal berjumlah 60. Artinya apa? Untuk menyusun satu proposal, setidaknya kita sudah membaca 30 literatur yang berkaitan dengan proposal kita, yang berkaitan dengan tema yang akan kita teliti. Sedangkan untuk menyusun sebuah skripsi, setidaknya kita sudah membaca kurang lebih 60 literatur yang berkaitan dengan kajian yang kita teliti, dengan tema penelitian kita. Ya, meskipun jumlah ini tidak selalu menjadi patokannya, ya. Meskipun jumlah ini tidak selalu menjadi patokan. Lalu bagaimana cara menyusunnya? Ya? Bagaimana cara menyusun kajian teorinya? Yang pertama adalah kita analisa dulu pernyataan masalah dalam rumusan masalah kita seperti apa. Ya, dalam rumusan masalah kita seperti apa. Baru kemudian kita menemukan dan membaca literatur tambahan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita menentukan suatu masalah, tentu terlebih dahulu kita sudah membaca beberapa teori, ya. Kita sudah membaca beberapa teori meskipun itu baru sekilas. Nah, setelah membaca itu ketemu masalahnya apa, langkah selanjutnya adalah menambah bacaannya. Yang dimaksud dengan menemukan dan membaca literatur kedua. Kita tambah bacaannya. Bagaimana cara menambah bacaannya? Yang pertama adalah kita cari indeks atau database yang tepat. Misalnya, kalau kita ingin mencari artikel-artikel jurnal, kita bisa mencarinya di neliti.com, bisa mencarinya di doaj.org, atau bisa mencari di situs-situs jurnal yang sudah kita ketahui. Kalau kita ingin mencari laporan penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi, kita bisa mencarinya di repositori, ya. Bisa melalui Garuda, ya, melalui portal Garuda, bisa juga melalui portal Rama. Jadi pengetahuan tentang database itu harus tahu. Kalau kita misalnya ingin mencari artikel-artikel berbahasa Inggris misalnya, ya kita cari melalui DOAJ, tapi kita khususkan pencariannya untuk bahasa Inggris misalnya. Hal-hal seperti itu harus paham. Setelah menentukan database, setelah menentukan indeks mana yang akan kita gunakan untuk mencari literatur, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kata pencarian. Menentukan kata pencarian berdasarkan apa? Berdasarkan istilah-istilah yang muncul dalam variabel kita, dalam variabel yang akan diteliti. Istilah, jadi misalnya ketika ada judul penelitian yang akan kita lakukan adalah misalnya pengaruh pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar siswa di bidang bahasa Inggris misalnya. Maka kata pencariannya tidak harus judulnya kita masukkan, tetapi kita bisa pecah di situ. Apa saja yang bisa dipecah? Yang pertama adalah terkait minat bacanya, kemudian terkait prestasi belajarnya, kemudian terkait minat baca buku-buku berbahasa Inggris misalnya. Jadi kata-kata pencarian itu harus kita pecah, tidak kemudian judulnya kita masukkan. Nah, langkah selanjutnya setelah menentukan kata pencariannya apa, kata kunci pencariannya apa, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan pencarian. Pencarian di sini kita bisa melalui menggunakan kolom search atau menggunakan menu browse. Kalau di di database, ya, biasanya ada dua sistem pencarian, melalui kolom search atau melalui menu browse. Langkah selanjutnya setelah menemukan melakukan pencarian kan biasanya akan ketemu di situ. Ya, pencarian di sini bisa juga melalui manual ataupun bisa melalui menggunakan bantuan komputer. Nah, setelah ketemu berapa literatur yang diinginkan, maka kita baca. Ya, literaturnya kita baca semua. Kemudian kita organisir, kita buat catatan-catatan. Ya. Kita tentukan mana yang memang karena bisa jadi dari 10 literatur yang ditemukan, tidak semuanya mungkin akan digunakan. Ya, makanya perlu dicatat. Perlu kita buat catatan-catatan kecil terkait misalnya, di literatur A ini yang akan kita kutip itu pada halaman sekian. Tentang apa isinya, tentang ini, dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya adalah menulis tinjauan pustaka, menulis kajian teorinya tadi, berdasarkan istilah-istilah yang sudah kita tentukan. Baru kemudian kita membuat sintesis.
Maksudnya apa? Maksud membuat sintesis. Setelah kita membuat menyusun landasan teori tadi berdasarkan teori-teori baik itu grand teori, middle teori maupun plate teori, ya, ketika sudah berhasil menyusun plate teorinya terutama, di bagian plate teori biasanya kita akan menampilkan berbagai macam dimensi terkait variabel tadi. Berbagai macam dimensi pengukuran terkait variabel tadi. Nah, dari beberapa dimensi yang ada tadi, kita sintesiskan mana yang akan menjadi indikator dalam penelitian kita. Karena bisa jadi dari misalnya ada misalnya dari teori A itu ada 10 dimensi, dari teori B itu ada 3 dimensi, dari teori C itu ada 2 dimensi, dimensi atau indikator ya sama saja. Nah, maka dari sekian banyak teori ini, apakah nanti akan kita campurkan jadi satu, atau kita ambil salah satu, atau kita ambil misalnya kita ambil 10 tapi tidak semuanya digunakan, itu bagaimana? Itu kita melakukan sintesis namanya. Sehingga jelas nanti ketika variabel penelitian kita adalah kinerja guru misalnya, maka indikatornya apa saja nanti akan ketemu di situ. Ya, di sintesis itu akan ketemu. Itu mungkin sedikit penjelasan terkait kajian pustaka ya yang berisi penelitian terdahulu dan kajian teori ya. Demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.